Film Jepang ini memang ada-ada aja sih idenya. Kali ini ada seorang tante penjaga perpustakaan umum yang menjadi kebagungan orang-orang yang usil pada hidupnya. Hingga pada akhirnya si tante mencoba membalas dendam atas apa yang telah terjadi padanya. Namun sepertinya semua itu tidak berjalan dengan baik. Film dengan judul Okasu yang dirilis pada tahun 1976 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi ada seorang wanita bernama Natsuko bekerja di sebuah perpustakaan umum di Jepang. Natsuko sangat rajin bekerja dan memang dia masih baru berada di sana. Masih banyak hal-hal yang belum dia ketahui. Suatu ketika, Natsuko mengantarkan buku-buku kembali ke dalam gudang. Dia menata kembali buku-buku tersebut dengan rapi, seperti semula. Awalnya memang terlihat baik-baik saja dan dia tampaknya sendirian. Tapi ternyata dia tidak sengaja melihat di sela-sela rak buku di pojokan ada salah satu seniornya yang bernama Yuki sedang adu mekanik. Parahnya lagi, ternyata ngaduknya sama bos mereka. Sejak kejadian itu, Natsuko jadi berpikir yang tidak-tidak. Apakah semua orang yang ada di sana juga melakukan hal yang sama dengan Yuki? Apakah itu sudah hal yang biasa terjadi? Natsuko masih menyimpan pertanyaan-pertanyaan itu di kepalanya, berharap dia melupakan kejadian yang baru saja dia lihat. Natsuko kebetulan malam itu pulang telat karena harus merapikan banyak buku-buku kembali ke raknya. Dia ditemani security dan beruntung tidak terjadi apa-apa di sana. Sebelum pulang ke rumah, Natsuko biasanya mampir ke supermarket untuk membeli beberapa buah buat dimakan di rumah, ya sambil santai. Dan kala itu dia tidak sadar ada seorang pria sedang mengawasinya dari kejauhan. Sepertinya bukan polisi, tapi entah apa tujuannya. Natsuko pulang sendirian malam itu menuju ke apartemennya. Sampai di sana, ketika dia masuk ke dalam lift, ada seorang pria yang tadi berada di supermarket. Awalnya memang tidak terjadi apa-apa, tapi ternyata pria itu melakukan sesuatu yang cukup membagongkan. Ya, gak perlu dijelasin lah ya, udah tahu endingnya bakalan kemana. Dan lebih baik kalian tonton aja film fullnya, dan aku sarankan nontonnya tentu saja pas sepi aja. Pintu lift sengaja dikunci dari dalam supaya orang lain tidak bisa masuk. Padahal banyak penghuni apartemen yang ingin menaiki lift itu tapi nggak bisa. Alhasil, mereka menggunakan tangga saja. Setelah kejadian itu, pria tersebut kabur meninggalkan Natsuko yang berantakan. Perlahan dia menuju kamar apartemen dengan lemes lalu menjatuhkan barang-barangnya. Saat itu, dia melihat ada 2 biji kenari keluar dari barang-barang belanjaannya. Dia tidak merasa membeli biji kenari tersebut, atau mungkin saja itu adalah milik pria tadi. Natsuko lantas membersihkan dirinya dari kotoran yang masih menempel dan sisa-sisa kebagongan pria tersebut. Lalu keesokan harinya, seperti biasa, Natsuko pergi ke kantor. Tapi kali ini dia masih trauma, apalagi melihat benda tajam seperti pisau dan gunting. Karena ketika malam itu terjadi, dia diancam menggunakan pisau. Natsuko juga menjadi sangat ketakutan dan seolah-olah panik. Sampai-sampai temannya pun merasakan perubahannya. Bahkan kala itu, Natsuko diminta untuk pulang ke rumah saja dan beristirahat, tapi dia tidak mau dan memutuskan untuk tetap bekerja. Kala itu, dia berada di sebuah dapur. Lagi-lagi dia melihat Yuki digasak, tapi dengan orang yang berbeda. Yuki dan lawannya itu menyadari ada Natsuko di sana, tapi mereka tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Lalu tak lama ketika hendak pulang, Natsuko diajak nongkrong sama bosnya di sebuah kafe. Menghabiskan malam sambil beristirahat sejenak membicarakan pekerjaan di kantor. Tapi ternyata lebih dari itu. Natsuko diajak check-in, lalu ya mereka begituan. Natsuko ini adalah orang yang terlalu lembut dan nurut-nurut aja. Padahal bisa aja dia menolak, namun dia tidak melakukan itu. Mungkin dia takut kalau dia bakal dipecat kalau tidak menurut. Natsuko diantar pulang dan bahkan dia tidak mau menggunakan lift karena masih trauma. Lebih baik dia menggunakan tangga saja. Natsuko masih melihat ada 2 biji kenari itu di dalam kamarnya. Lalu dia melemparkan itu ke kaca hingga retak. Sepertinya Natsuko masih dendam dengan pria tersebut.
Sementara di sisi lain, ternyata pria itu adalah seorang sopir truk. Tidak disebutkan siapa namanya, tapi satu hal yang pasti, ternyata dia memiliki piaraan tupai kecil. Dan mungkin itulah sebabnya biji kenari itu juga adalah makanan tupai tersebut. Selain menjadi sopir truk, memang ternyata pria itu punya masalah lain. Dia tuh nggak bisa lihat tante nganggur. Begitu ada kesempatan, langsung diambilnya saat itu juga. Tidak peduli malam ataupun siang, yang penting gas aja. Hingga suatu malam, dia hampir saja tertangkap oleh seorang pria yang melihat aksinya. Dia bersembunyi di tumpukan rongsokan besi hingga melukai kakinya. Beruntung, malam itu dia masih bisa kabur dan bersembunyi di dalam truk. Sementara Natsuko mencoba memulai kembali kehidupannya. Gara-gara kejadian kemarin, membuat dirinya lebih tegar dan mencoba untuk melupakan. Dia pergi bekerja seperti biasa, berharap tidak terjadi hal-hal buruk lagi padanya. Tapi sayangnya ada aja yang usil. Di kantor dia menjadi bulan-bulanan pekerja lain hingga pada akhirnya dia diperkodok. Pasti perasaan Natsuko benar-benar hancur. Malam itu dia udah ada janji bersama dengan bosnya untuk nongkrong di kafe yang sama. Tapi kala itu ada dua pemuda mendekatinya, berkenalan, dan berujung begituan. Tidak hanya pemuda itu, bahkan orang asing yang ada di pinggir jalan pun juga ikut-ikutan. Orang lain menang banyak, sementara Natsuko kalah banyak. Natsuko berusaha keras untuk kembali ke kehidupannya yang sebelumnya, polos dan baik-baik saja. Tapi sayangnya itu nggak mudah. Hingga suatu hari dia diajak jalan-jalan sama bosnya dan berhenti di sebuah warung makan. Di sana dia tidak sengaja melihat ada sopir truk tersebut. Natsuko lantas masuk ke dalam truknya secara diam-diam. Dia berbicara pada sopir truk itu kalau Natsuko tidak bisa melupakannya dan ingin bersamanya terus. Di dalam truk itu, Natsuko juga melihat ada tupai kecil milik sopir truk tersebut dan mengembalikan biji kenarinya. Natsuko dibawa pergi oleh sopir truk itu, namun di perjalanan, Natsuko tiba-tiba saja berubah menjadi polosan. Tujuannya udah jelas, namun pria itu nggak mau. Pada akhirnya, mereka berhenti di sebuah hutan. Tapi, sopir truk itu ingin menghabisinya dan justru kebalikannya. Natsuko berhasil membalikan pisau itu padanya, hingga sopir truk itu lemas dan tak berdaya. Bukannya ditinggal, Natsuko malah nganuin. Ya pokoknya begitulah. Dan pada akhirnya film selesai. Itulah tadi alur cerita film Okasu. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.